Nah kalau misalkan kesan-pesannya sih ya mungkin mohon maaf Ustaz saya nggak dapat sesi curhatnya karena waktu itu entah lagi di mana saya kayaknya masih belum sampai hotel. Belum sampai hotel. Soalnya ada pertanyaan yang masih belum kejawab sih semenjak manasik itu. Jadi kalau kita udah lagi umroh pakai ihram, nah ngencingnya gimana, Ustaz? Ya, pengalaman bro, tuanya begitu bro, persis 11-12. Ada yang pura-pura budak orang Betawi tuh. Ada bulat. Ya itu orang Betawi, orang Jombang. Pura-pura budak. Dari itu macam-macam. Betawi apa Jombang, Pak? Iya, Jombang. Tinggalnya di Jombang dia. Terus apa lagi yang seru? Saya pernah bikin lagi ini ya. Pendekar sabuk wasiat. Saya bikin. Ya. Gimana, Pak? Berantem pak? Iya, itu cerita berantem. Itu harus bisa main pukulan. Harus bisa main silat gitu, harus. Tuan api. Jadi satu rumah miskin kecil, anaknya itu di pesantrenin. Anak pesantrenin. Singkat cerita itu di pesantren anaknya rumahnya itu di pabrik sama orang-orang yang Jangan singkat pak. Kalau singkat jadi nggak ngerti kita. Gimana? Kan saya mimpin Leno. Tadi bisa bantu dong, Pak. Udah mau apa namanya TPI dulu, ada TPI kan? Dulu ada TPI ya dulu. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Saya udah dipanggil, teman-teman satu grup itu pada nggak ada. Saya mencari kemana nih, saya bilang susah. Pak, lagi video ini, Pak. Nggak apa-apa bang. Bapak Lenong, Mimpin Pak. itu. Bisa pantun, Pak. 2-3 gitu pak. Aku bisa bantu pak. 2-3 Michael Jordan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja selesai kita sholat di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau singgah di Quba terus membangun masjid. Ini masjid pertama, Masjid Quba. Keutamaannya itu kalau misalkan kita dari tempat singgah kita gitu di hotel kalau lagi umroh, ngejaga wudhu kita, berangkat sampai ke Masjid Quba terus sholat, insya Allah dapetin pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Lalu kan, jadi kita maksimalkan mumpung ada di kota-kota yang dicintai Allah. Ilham terlihat. Kita baru selesai dari Masjid Quba. Ya, ini katanya kalau misalnya kita melakukan perjalanan ke Masjid Quba dengan keadaan berwudu, ya, itu sama seperti melakukan perjalanan umroh. Betul. Alhamdulillah, jadi kita sholat di Insya Allah umroh 2 kali berarti kita. Amin. Iya, amin. Sekarang kita mau ke Uhud dulu. Oh, Jabal Uhud. Dan kita alhamdulillah di sini ketemu sama teman kita Ilham Setiadi. Luar biasa dia kan jadi tour leader ya. Iya. Hebat itu. Ada Ilham Setiadi itu yang warna kuning. Warna kuning gitu. Ternyata usaha fitnessnya gagal dan jadi tour leader. Keren. Ilham keren. Yang gini-gini nih jangan ditiru nih. Ini kan lihat kayak sujud-sujud di bekas sumur. Sebenarnya yang pertama adalah jangan dilakukan karena memang panas. Bibir lu bisa jadi. Ini aneh. Masa kayak peserta. Ayo, namanya. Kita salam dulu nggak sama Ilham? Ham, duluan Ham. Jadi Ham. Ini Aju Alia baru fresh. Nah, 1,5 kilo 100 rial. Aju Alia. Jalan ini Bapak, jalan ini. Ini Aju Alia sudah boleh. 100 rial. Lagi satu. Bablu tidak kiste malu tu dia. Aju Alia
korma muda. Syarat aja ya. Kalau ke Madinah pasti beli korma muda. Hampir tiap ke Madinah gue pasti nyari korma muda sih. Ini belinya di mana, Bang? Ini pasar korma nih. Beli korma pasar korma. Yang nggak kayak pasar banget lah. Kemana agenda malam ini? Ini dia agenda utama kita. Di luar ya kewajiban kita harus ibadah, agenda kalau kita lagi pergi bareng adalah tempat makan. Dan sekarang kita mau ke Jiref, makan kambing madu. Best deh. Yuk kita nunggu beberapa orang lagi baru berangkat. Kamu sakit kamu? Pertama, baru pertama. Jakunnya radang. Ada bisul jakun. Tapi udah sehat lagi. Wis. Semua berkat Wisno Joyo. Aduh, akhirnya sampai juga di makan malam terakhir Jiref. Ini yang bikin kambingnya jadi super empuk di Jiref nih. Dikasih di aluminium foil, dipanggang, jadinya empuk banget. Nanti dicocol pakai madu. The best. Kita masuk ke dalam ruangannya. Cara manggilnya Kiai. Ustadz juga gitu. Ustadz tuh. Oh iya Syekh kali Bu. Bedanya apa? Sangkanya ada kamera apa segala macam itu. Orang ada yang ditutup gitu. Iya, ada syuting gitu kayaknya. Oh, ada kayak dulu ada syuting. Katanya tinggi profesor. Kalau sih itu ada kam nafar fi. هذا انا وديتك صحن من عندي زياده. ايوه كم نفر هنا؟ تفضل. انت طالب لي 10 نفر يا احمد. Ada 5 nafar ya طيب. هذا Kursi tergantungnya bicara. Tergantungnya bicara. هذا الطلب 5 5. Ada 5. Nah, ini 5 porsi 5 porsi. فك Hamsa. Esti mau Nasi kambing itu juga. Dulu kan nasi, cuman ininya kurang strukturnya. Oh, plastik. Oh, sini ya, yuk. Sini kan? Besok kita launching di bawah 30 juta. Harapannya sih ke depan hubungan kekeluargaan ini tetap terjaga. Amin. Walaupun mungkin kita nggak berdekatan secara fisik, tapi secara hati lah. Secara batin kita berdekatan. Atau di Madinah. Amin. Atau kalau pura-pura punya kesempatan di dunia, kita bertemu di tempat yang lebih. Amin. Orang dia. Ini bisa ketemu lagi. Kalau nggak di Mekah, Madinah, PRJ lah. Di ini halal fest. Di Japes. Sama stand up fest. Kita harap Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan. Amin. Kita umroh beribadah bukan cuma bawa diri, bukan cuma pengen merubah diri sendiri, tapi merubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mau tepuk tangan, Ustaz? Dicantahan. Belet. Nah, saya kan takut mau doa, belum doa. Saya takut kalau kentut doanya nggak diterima. Akhirnya saya tanya sama Dias, di sebelah saya kan, Dias, udah boleh kentut belum, Dias? Ternyata Dias lagi nangis, lagi doa. Ya Allah. Gue ampun, Dias, udah boleh kentut belum? Udah, taruh deh. Masya Allah ya, karena sebenarnya pertama yang dirasain tuh bersyukur lah ya, bersyukur waktu itu tuh obrolannya bener-bener sama mereka lama hancur ya, terus mulai lagi ke Pican, dulu lagi nyirup, wah luar biasa lah itu. Lagi apa? Lagi nyirup. Lagi nyirup. Ada Ustadz soalnya. Iya, ada Ustadz nih. Mudah-mudahan berubah nanti Bang. Nah ya, waktu ngobrol sama Ustadz juga dikirain teman-teman ya quote and quote sebiasa aja gitu loh, ibadah ya ibadah aja gitu, tapi ternyata antusias baik itu dari pertanyaan, keinginan untuk ngobrol sama Ustadz, lagi jalan aja itu Ustadz Fikri mana gitu, nanya terus gitu ya, tapi nanyanya juga yang orang yang
betul-betul orang yang lagi mau belajar gitu ya. Daripada duduk di hammock, mendingan kita Kan nggak ada dulu. ntar naik hammock. Berenang. Daripada naik hammock ya. Ya walaupun juga mohon maaf sebelumnya banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungin. Al-Ula gitu ya. Terus Ada terus. Dipancing sih. Makanya Anda dengar Zat. Makanya Anda dengar podcast Zat. Iya, gara-gara itu. Nah itu satu-satunya yang nggak diduga itu tuh, bocah nanas dari UIM kuliah jurusan dakwah dengerin seminggu coba. Karena ngebayangin Ustadz Fikri dengerin podcast seminggu tuh gimana coba? Tapi luar biasa lah, masya Allah lah. Mudah-mudahan ukhuwahnya tetap kejaga untuk semuanya teman-teman semua. Ya karena waktu di pesawat juga ngobrol satu-satu dan hampir kebanyakan teman-teman jemaah podcast yang ikut itu nggak ada alasan lain kecuali hancur dan seminggu ini semua. Kalau saya berbeda dengan Mas Guntur, tapi penyataannya sama. Ya sudah, berarti sudah cukup ya. Olesin madu juga lu. Peliket dong kan. Jadi peliket dia. Madu. Selama berbulan-bulan bertahun-tahun membawa jamaah ya insya Allah sih asik sih ini. Asik gitu. Bisa disambi-sambi. Kalau hilang juga nggak lapor. Pulang sendiri ya. Kalau ikannya bisa di masjid boleh buat Jumatan. Astagfirullahaladzim ya. Karena kalau dari kita juga kan, saya kan baru Tatu sama Pican juga baru kan lihat kayak orang tua semua isinya Tatu ya. Sedangkan ibadahnya apalagi haji itu fisik banget gitu. Jadi emang yang mudah-mudahan juga yang nonton apa segala macam terinspirasi lah gitu ya. Haji cepet. Iya umroh gitu mumpung masih muda karena jadi enaknya pas muda memang sebenarnya gitu. Kalau bisa SD langsung gitu. 2 bulan haji. Karena kan hampir semua orang pasti punya keinginan untuk umroh. Tapi kebanyakan dari Desi pengen umroh tapi taruh deh Desi siap. Tat, maksudnya gini Tat. Ada cowok Tat. Dia bilang gini. Tanya mau Ustadz Tat gini. Tat, saya kan cowok Tat. Saya mau jadi cewek. Dosa nggak? Kata Ustadz gini. Oh kamu kalau gitu kamu nggak jadi dosa. Kamu jadi Desi. Request yang jamaah ini nih. Terminator. Belum pernah robot. Ini robot umroh. Dia nggak sakit, cuma dikencengin doang bawahnya tadi. Dikencengin di bawah. Sama di solder dikit. Set, dah kesehatan. Ini kalau dokter nggak percaya, dokter lagi Ustadz nggak percaya ini robot, ini kakinya Sincan. Gimana Mas Patra? Seru lah, bareng teman-teman bisa umroh. Siapa teman-teman siapa? Sebutin namanya satu. Ya kebetulan juga belum kenal sih. Kenapa ngaku dong? Kenapa ngaku itu? Terus. Oke, apa? Kesannya apa? Saya umrohnya nih. Gak tahu. Dari proses ibadahnya mana yang paling berkesan? Momen pas yang cewek Uzbekistan gimana pas di Nabawi? Oh itu Patgom itu. Tat, kan di Nabawi kalau sore banyak yang nongkrong. Itu ngapain sih Tat sebenarnya Tat? Kalau Patra, kalau kata dia maksudnya nunggu sunset. Keren banget, nunggu sunset. Di Canggu. Ada aja. Hari kedua umroh. Kamera mau diambil askar. Lalu ada kasus dia. Dari mana ini ngomongnya? Kesannya gimana? Kesannya. Piringnya taruh dulu, piringnya. Kesannya ini alhamdulillah umrohnya tetap
seru ya. Maksudnya kalau misalkan sama orang tua mungkin bakalan nggak apa namanya kurang enjoy gitu ya, karena banyak capeknya. Banyak tongkat. Kalau di sini tuh bareng seminggu sama Acur tuh, meskipun dari awal udah banyak cobaannya, dobrak pintu, terus kaki keseleo, paspor ketinggalan. Tapi pas udah ketemu mereka, kelawakan mereka sih jadi hilang gitu ya. Kan umrohnya dong, kelawakan. Terus sama perjalanan umrohnya kan pasti ada contoh Naba Pican, Bang Awe, sama anak-anak hancur gitu. Jadi alhamdulillahnya masalah-masalah yang pas lagi umrohnya itu jadi nggak terlalu terasa gitu. Ya dari apalagi just travelnya juga dari selama perjalanan paling casual gitu, nggak terlalu, kita nggak pakai kostum aneh-aneh gitu, nggak pakai sel bola. Oh iya, tapi itu iya poin. Tapi ada benernya, karena kalau ngeliat yang lain kadang-kadang iya oren, lebih kayak The Jack. Iya. The Jack ini apa nih? Ini pakai sel oren. Ada yang baju koko batik. Sininya oren, depannya ijo. Iya. Terus kayak pelampung kan. Masa oren banyak, pusatnya pakai ini singa, pakai ini. Enggak ada itu ucapan. Maka malu. Gimana dari Samarinda? Ke Jakarta dulu. Iya. Bener, kalau enggak gimana ya kalian nih? Dari manasik gimana? Tapi enggak sesuai enggak dengan apa yang ekspektasikan umroh gitu. Atau lu amit-amit. Aduh, ibadahnya kok kurang ya gara-gara bercanda mulu atau apa? Kan lagi hamil kan? Iya. Jangan sampai anak gua kayak anak-anak. Gimana? Cepat! Gimana Ki? Ya asik sih, asik banget. Sesi curhat tuh gimana kan? Kalian ada? Oh dapat, Nah, dapat banget sesi curhatnya. Puas dengan sesi curhatnya, ibadahnya juga puas, jalan-jalannya puas. Nah, iya, waktunya sih kurang panjang. Masya Allah. Bukan iya kalau 3 tahun sih namanya TKI kita jadinya. Tapi memang ini sesi curhat itu sama Ustadz salah satu yang kayaknya tadi kan belum mau diterusin juga ya, karena diunggulkan. Tapi ntar akan dibikin inovasi sama Ustadz. Ya. Ada gerakan curhat. Curhat bareng Ustadz Fikri. Hai, saya Ustadz Fikri. Mau curhat bareng saya? Ngobrol bareng Gis Travel. Curhat. Mau dipraktekin nggak? Nggak praktekin nggak? Jangan. Kasihan. Kredibilitas jangan. Biar yang rusak kitanya aja. Ustadznya jangan. Curhat langsung di Romansia. Kalau curhat sih alhamdulillah, maksudnya tuh kalau aku sih kesannya ke Gis sih, alhamdulillah. Maksudnya tuh kan ini lagi hamil, dan tuh hamil muda gitu, yang nggak disangka-sangka tuh bakal hamil juga, karena kan udah daftarnya dari sebelum hamil, jadi gitu. Terus kemarin juga tawaf ya, saya ditemenin sama Gis Travel, alhamdulillah pokoknya itu hadiah terbaik lah dari Gis Travel. Sama anaknya Gis. Jangan dong. Oh, Bambang, namanya Bambang. Bapaknya. Nama orang Bapak Guntur. Bapak Guntur Febriadi. Bambang Guntur Febriadi. Bambang Guntur Febrian Gis. Bambang Guntur Febriadi Nur Hasanah. Masih loh, Masih aja Pak. Masih aja. Masih ada. Pak Nur Hasan. Ini apa kue bacot? Kue bacot. Idam kue bacot. Saya begini, ini caranya. Saya punya cerita nih, singkat cerita. Ya nggak cerita. Ya. Dipersingkat ceritanya. Disingkat. Makasih ya, udah bela-belain dari Samarinda nih berdua suami istri.
semoga nggak cuman ini barang-barangnya, tapi kemarin insya Allah ada solusi dari Allah yang lewat perantara Ustadz bisa jadi ini juga pegangan buat amin. Kalau saya mau mengapresiasi Pak Ustadz aja sih. Jarang saya ketemu sama Ustadz yang tipikalnya nggak menggurui gitu. Jadi selama nanya, selama di perjalanan, terus setiap proses ibadahnya storytellingnya bagus gitu. Jadi ceritanya jadi terdengar menarik gitu. Sama kalau misalkan kita nanya-nanya, termasuk hal nggak penting seperti nanya alien itu ada, jadi tetap masih dijawab gitu tanpa kayak apaan sih nanya-nanya alien gitu. Dan mukanya juga nggak kebaca kayak apaan sih gitu-gitu, tetap dijawab dengan sangat baik. Jadi terima kasih banget buat Pak Ustadz mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami gitu sih. Itu kalau saya yang paling berkesan sih itu. Istrinya Apa sih? Nggak tahu lagi. Itu mainan jadi gimana? Iya, komik suami. Kalau emang mau dilelang tolong bilang. Gak usah bilang pas kerja. Iya. Jangan kita masih ada grup dilelang di grup aja gitu. Nanti tinggal alamup doang datang. Gimana nih istrinya itu? Alhamdulillah, makasih buat podcast Hancur yang bikin acara ini. Jadi suami saya mau umroh, alhamdulillah. Kalau nggak ada ini nggak mau umroh. Bahkan istrinya yang ngajak aja nggak mau, belum terketuk gitu. Jadi jangan sendiri. Masih di sini udah sombong. Kalau untuk podcast Hancur sama podcast seminggu juga, jadi umrohnya asik. Robi panggilin Robi. Gimana nih kalian bertiga nih? Setelah program seminggu Anda curhat nih. Zain, Arkan, silakan Kak. Alhamdulillah umrohnya menarik, bukan kayak bayangan sebelumnya kayak gua tuh kaku gitu. Terus juga saya kan sendiri sebelumnya nggak kenal siapa-siapa, tapi bisa di sini bisa banyak teman gitu. Mungkin kalau nggak sama acara mereka ini, sayanya agak susah untuk terbuka dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi dengan banyak kayak anak muda kayak gini, apalagi ada bercanda-bercanda kayak gini, jadi membuat ibadahnya jadi seru gitu. Oh, ada one-on-one juga sama Ustadz ya? Iya, betul. Itu gimana tuh kesannya tuh? Apa sih masalahnya? Enggak. Kenapa dia one-on-one biar kawan tahu. Masa one-on-one di-share ujungnya. Banget sama Ustadz Fikri ada sesi one-on-one-nya, dan hasilnya juga ya diskusi yang ya enjoy banget lah pokoknya gitulah. Siap, terima kasih. Kan lu gimana Kan? Kalau menurut saya ini sih paket lengkap sih perjalanan umroh kali ini, karena ibadahnya dapet, terus juga ilmunya dapet, serunya dapet. Jadi saya sebagai tim bagian numpang ketawa aja enjoy gitu dalam perjalanan ini. Terus ya apresiasi juga untuk teman-teman dari GIS karena selalu membantu kita dari perjalanan sampai menjelang pulang ini. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga sama yang paling utama itu podcast Hancur, karena saya setiap kali di perjalanan itu sering dengerin mereka, dan tiba-tiba nyeletuk kalau ada umroh, makanya saya langsung daftar untuk ikut gitu. Tanpa mereka pun saya nggak ada di sini juga gitu. Wah, kita ternyata orang tua mereka. Dia lahir dari kita begitu. Alhamdulillah. Dia nggak ada di sini. Dia nggak ada di sini kalau nggak tahu. Ya maksudnya di peti ya kalau Halo. Halo. Ada siapa tuh? Terus. Halo. Diterusin Dan yang paling utama itu di 9 hari ini kayak terasa cepet banget gitu. Waktu itu terasa sangat cepet. Nah makanya itu kayak
merasa kurang gitu selama 8 hari ini. Tenang, nanti besok panjang deh waktu deh. Karena kita perjalanan ledes. Besok kan terasa panjang. Alhamdulillah, tapi terima kasih ya teman-teman ya. Ada yang belum? Romi belum ya? Romi. Sendirian kan lo ya? Iya. Sendirian. Jogging di Arab. Jogging di Madinah lo. Gimana Rom? Lu malu nggak Rom pakai baju model begitu? Ada batu-batu terasa nggak di kepala lo gitu? Kesambit-sambit. Gimana Rom? Makasih. Jadi memang kalau misalkan cerita singkat aja. Udah, gitu aja kalau singkat. Perasaan aja. Ya jadi sebenarnya tahunya juga agak mendadak, mungkin Mas Yoyo lebih paham. Jadi pas lagi bulan Juli awal itu Toto ada selewat lah ya di YouTube itu bahwa ada umroh bareng yang podcast yang udah dikenal sama saya gitu. Jadi habis itu nanya, ternyata masih ada slotnya, langsung gas DP gitu kan. Jadi kan habis itu kan mastiin nih, karena sebelumnya emang udah diminta sama istri buat ikut umroh. Cuman agak gimana, karena kan mikirnya kan ya kita nggak kenal jamaah-jamaahnya, setidaknya kan yang kalau jadi bingung. Iya, setidaknya kalau podcast kan udah sering didengar di telinga kan, ngeliat langsung seperti apa, ternyata ya nggak jauh beda sama yang sering didengar di telinga, sekarang dilihat langsung di depan mata. Nah kalau misalkan kesan-pesannya sih ya mungkin mohon maaf Ustaz ya nggak dapat sesi curhatnya, karena waktu itu entah lagi di mana saya, kayaknya masih belum sampai hotel. Belum sampai hotel. Soalnya ada pertanyaan yang masih belum kejawab sih semenjak manasik itu. Jadi kalau kita udah lagi umroh pakai ihram, nah ngencingnya gimana Ustaz? Ya, perasaan dulu. Bro tuanya begitu bro, persis 11-12. Alhamdulillah selama di Arab perjalanan ini kita sudah mengarang beberapa lagu ya. Nggak ada gitu, nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Sorry. Haram bro. Gimana Pak? Ya sebenarnya sih berangkat waktu itu, kalau gue ya berangkat tanpa ekspektasi apa-apa gitu. Ternyata jauh melebihi ekspektasi gitu, sampai hari terakhir sih jauh melebihi ekspektasi dari segi ibadahnya, terus tekanan fisiknya juga, karena sebelum berangkat kan sakit. Saya juga sakit sampai hari H-1 tuh masih flu berat lah, tapi alhamdulillah sampai hari ini sih masih kuat-kuat aja gitu. Jadi alhamdulillah perjalanannya jauh melebihi ekspektasi yang saya pikirkan ternyata gitu, dari sisi spiritual, dari sisi ibadah, sama ya sisi ininya lah, perjalanan hidupnya aja gitu. Jadi banyak nggak taunya lah, ternyata selama ini banyak nggak taunya gitu. Kalau ini Tat ya, kalau podcast hancur ini soleh-soleh lah orangnya ya. Ada. Iya Tat, bener Tat. Dia sholat nggak putus, Patra juga sholat juga. Kalau podcast hancur itu, kalau podcast minggu itu ya, nah itu memang sangat-sangat kosong gitu. Jadi waktu kita ditawarin juga, nih gimana nih? Tapi masa ditolak ya, orang aja pengen, masa kita nggak mau gitu kan Jan? Iya bener Tat. Nah akhirnya ya jadi banyak belajarnya ya Chan, dan apa ya, banyak momen-momen yang kayak wah kok bisa nyampe sini ya gitu, di depan Ka'bah tuh kayak ya percaya nggak percaya gitu. Yang mudah-mudahan sih nggak hilang lah ya, ke bawah terus, malah mungkin makin baik gitu. Dan kalau buat gue pribadi sih keinginan balik langsung ada gitu, langsung ada. Nggak tahu deh kalau Pican. Ada banget. Asin ya. Kesini. Bukan balik sini, balik ke Madinah, Mekah gitu. Ada lah, pastilah ada banget. Iya, dan sama Pican tuh teman dari kecil, dari SD kan saya. Teman dari benar-benar dari SD kami. Jadi sampai
foto berdua di depan Ka'bah tuh. Iya. Itu kayak tertinggi gitu, pencapaian tertinggi so far gitu, kayak wah perjalanannya udah sampai di titik ini gitu. Iya, makanya kita kuburan sebelahan lah, Chan. Nabi aja sama sahabatnya. Lu jangan sama istri lu ya. Bilang sama istri lu mau sebelah gua. Istri tinggal di sebelah kuburan lo. Kan bisa kan, kalau istri mah jauh enggak apa-apa. Sama awe aja ini. Awe gua. Patra kan robot. Digundang dia ntar. Digundang. Lupa dicas. Jadi sekali lagi terima kasih Gis Travel dan juga podcast Ancur ya, beneran. Oh, dan terima kasih yang udah ikutan juga. Ya, pastinya. Terima kasih yang udah ikutan juga. Mudah-mudahan sih bisa kemarin sempat ngobrol juga, ya mudah-mudahan lanjut lah, nggak usah sama kita. Anak-anak juga banyak yang mungkin bisa program yang kayak gini ya. Gitu. Tapi kalau dari gua menariknya adalah saat pertama kali ditawarkan kan, dalam setiap perjalanan atau pergi itu yang paling penting adalah teman berpergiannya tuh. Nah, saat teman berpergiannya itu adalah teman seperjuangan di in real life untuk kerja bareng. Kita tuh ini berlima sama-sama nyari nafkahnya tuh di bidang yang sama, untuk tujuannya kan nyari nafkah buat rezeki ke keluarga gitu. Saat perjalanan kesininya bareng, kita membersamai ada di titik ini sih adalah ini ya hadiah sih dari Allah gitu untuk kita gitu. Jadi yang paling penting di perjalanan kan sama siapanya dulu nih gitu, saat kita mau jalan atau mau pergi tuh sama siapanya. Nah, saat tawarinnya barengan sama teman-teman sepodcast Hancur sama teman-teman podcast Minggu yang memang kita lagi punya project bareng juga gitu, jadi ini pilihan yang tepat untuk sama-sama kita ya membersamai lah. Makanya mulai di sini ke depannya tuh mudah-mudahan tetap terjaga untuk saling menguatkan dan mengingatkannya gitu. Jadi ya inilah, dan kita bareng-bareng di sini udah sama nih, jadinya ya teman perjalanan. Jadi nggak ada lagi kalau misalkan nextnya kayak wah lu idola kita yang kita dengerin atau kita tonton sih, enggak. Jadi emang udah bareng-bareng aja ya, karena kita ya ini teman seperjalanan, teman seperjuangan. Nah ini kita ini nih akan saling menolong nanti di akhirat nih, itu di surga ya Ustaz ya. Tadi kan temen gue itu masih di situ karena ceritain perjalanan ini, kebaikan-kebaikannya gitu semua. Iya gitu ya. Ada tolongin Ustaz. Furqan. Ada Furqan. Yang saling menceritakan kebaikan-kebaikan nanti di nextnya teman-teman perjalanan ini. Makanya semakin sering dan semakin banyak kita berjalan bersama sih, semakin banyak hal-hal baik yang diciptakan. Semoga makin terus dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Pecan sama Mas Dika gimana? Kelihatan. Kalau gua jujur waktu pertama kali ya, mungkin Pak Ustadz juga tahu akhirnya gimana podcast Seminggu bisa ada di sini gitu, cerita dari awalnya gitu kan. Ini umroh tuh bukan sesuatu bisa umroh, bisa bisa sholat di depan Ka'bah, itu bukan sesuatu yang berani saya impikan gitu sebelumnya, gue impin sebelumnya, karena banyak kendala gitu dari kesiapan mental, fisik gitu. Kayak nggak mungkin deh kayaknya bisa tawaf, bisa sa'i kalau dengar dari cerita-cerita orang gitu kan. Kayaknya fisik gue nggak mungkin itu, capek, nggak kuat, sakit, itu kayaknya nggak deh gitu. Nah, tapi ternyata bisa umroh dan bisa berada di depan Ka'bah, tentunya sama sahabat-sahabat yang saling nguatin gitu. Awe sempat tanya gimana kaki lo Chan, aman gitu. Nah itu momen yang menurut gua saat kita beribadah, tadi benar kata dia, sama siapanya perjalanannya gitu. Nah sama teman-teman itu ngerasa bikin bersyukur itu berkali-kali lipat banget gitu. Dan umroh ini kayak perjalanan kali ini tuh kayak berhasil buktiin ke diri sendiri gitu bahwa ternyata bisa gitu. Pas tawaf alhamdulillah lancar, pas sa'i juga alhamdulillah lancar. Nggak seperti apa yang saya pikirin sebelumnya gitu, bahwa kayaknya nggak kuat, nggak bisa gitu. Jadi memang mudah-mudahan dengan perjalanan ini memang ternyata bukan hanya secara mental tapi spiritualnya juga keasah gitu. Semoga ini bisa ngebawa, ya nggak tahu lah kedepannya bakal seperti apa, tapi yang pasti ini akan bikin saya tambah kuat itu ngejalanin ujian-ujian atau kehidupan kedepannya gitu. Amin. Itu sih. Mas Dika, dan satu lagi terakhir,
kayaknya dalam sebulan ke depan saya nggak mau ngeliat kakek-kakek dulu ya. Kenapa? Udah terlalu banyak kakek yang dilihat selama 9 hari ini. Cukup. Sama buat 5 Toib. Waduh, pahit. Apa telepon? Kereta gantung please. Nggak dulu deh kereta gantung kakek-kakek sama buat kecil itu. Buat 5. Mas Dika gimana Mas Dika? Ya kalau gua sih Sama. bintang suaranya lagi. Maaf lagi sekong emang ya. Lagi sekong. Lagi sakit. Bindeng tiba-tiba. Kalau gua dari pas awal juga kayaknya yang paling takut semuanya dari podcast Hancur kayaknya gua sih. Kalau lu kan berdua-duaan tuh. Kalau gua kan juga belum pernah. Dia Patra udah pernah umroh, gua belum pernah. Terus gue tuh sangat memikirkan banget tuh gimana ntar ya kalau di Mekah gitu bakalan seperti apa gitu. Tapi ternyata ya tadi balik lagi barengan sama teman-teman semua jadinya perjalanan spiritualnya jadi lebih menyenangkan, lebih bahkan bisa bilang lebih ringan lah ya. Karena kita semua bareng-bareng akhirnya gue juga merasa oh ada temen juga nih yang bisa berbagi. Misalnya gue takut gimana akhirnya yuk bareng-bareng yuk kesini yuk gitu, jalan bareng-bareng, ngejalanin bareng, jadi kayaknya lebih mudah. Saya bersyukur banget sih bisa barengan sama mereka, sama podcast Hancur, sama podcast Seminggu, terus juga sama teman-teman semua yang ada di sini juga. Bahkan kita sering banget ngajakin juga sama nggak cuman pendengar, bahkan teman-teman kita sering kita ajakin. Ya mungkin belum rezekinya, mungkin nextnya akan jadi bisa bareng dengan melihat kayak gini. Kayaknya kita jadi tertarik untuk ngajakin lagi, yaudah kita bareng lagi yuk. Kayaknya seru deh kalau misalnya kita bikin lagi. Lebih banyak terus kenal, lebih kenal semuanya gitu. Kayaknya seru. Jadi kita beneran, yuk kita kesini kan. Kita selama di Mekah sama Madinah kita punya tour leader bayangan kan. Emang selain dari Pak Bambang, Pak Febri, kita punya Dias Danar yang selalu menjelaskan bahwa kalau jalan ke sini tuh kita akan nembus ke Swiss. Kalau ke sini kita akan nembusnya ke Condet gitu kita. Tempat makan. Ya, semua tempat makan yang masuk ke Michelin itu Dias tahu. Yang 2, bintang 3 dia tahu. Ya dari nggak kenal akhirnya kita punya sesi curhat juga sama Hancur Lisius sama Bocah Nanas malam-malam ya. Ya benar. Jadi ya itu juga akhirnya ngebikin kedekatan. Alhamdulillah lah semuanya mudah-mudahan menjadi berkah ya langkah kita yang kita lakukan. Amin. Menjadi wasilah kalau katanya siapa? Katanya Arhan, wasilah. Tahu dia ngomong wasilah mulu. Ada kali 15 kali ngomong wasilah. Wasilah apaan sih? Ya mudah-mudahan semuanya menjadi wismilak ya. Dan pertanyaan saya akhirnya lumayan banyak terjawab karena ada sesi dengan Ustadz Fikri berjalan dari Masjid Nabawi sampai hotel. Saya tidak membiarkan beliau bahkan dari Baki sampai ke hotel, saya tidak membiarkan beliau menengokkan kepalanya sedikit pun dari saya. Jadi saya liatin terus saya gitu. Gimana Pak Ustadz? Saya terus menempel. Saya seperti Sadako. Kan jalan, di depannya gini. Mundur. Saya jalan mundur. Saya mau nanya, Pak. Saya bayangi dia terus seperti layak cat Kayamba Gams menempel. Dan bahagia banget habis itu kebetulan kan kita ketemuan. Wah dia bahagia banget. Terjawab. Berbinar-binar matanya Kang. Alhamdulillah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau tahu jawabannya tungguin di Laki Abis. Mudah-mudahan bisa tetap bersaudara, berkeluarga. Amin. Jangan keluar dari grup. Ya. Grupnya hidupkan lah. Iya. Oke. Dan nanti kita promo-promo episode baru tadi. Iya. Kita juga bakalan promo-promo event-event kita tadi. Dan kemarin kan di Romansia udah pakai Seminggu ya.
Malam ini insya Allah sama podcast hancur yang bayarin nih. Lebih mahal nih pasti. Nggak 100.000 ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, 1000 kali. Terima kasih untuk Ustadz Furqon juga. Terima Oh iya, kasih. Ustadz Furqon. Ada Ustadz muda ini berbakat. Kajian tambahan kemarin Pak Ustadz. Iya, malam nih. Malam. Ngobrol sama Ustadz Furqon. Ini kalau dunia sepak bola nih Lamin Yamal. Masih muda. Masih muda ya. Kalau Ustadz ya kalau Ustadz kan Mbappe dia di Mbappe. Lamin Yamal. Jadi kita mau ke Kuba Night dulu ya, sebentar mampirin. Kuba sebentar aja. Naik ini kok, naik bus yang coaster yang tadi, nanti pulang ke hotelnya naik mobil golf. Oke. Treknya kasih tahu dulu. Jadi kita di sana terus Di sana ya sekitar situ aja nanti. Ya, dia nih yang Ntar bareng sama Guntur juga, barengan di situ. Ntar baru pas pulang bareng. Nggak lama-lama yang penting bisa ngerasain vibes-nya area Kuba. malam di Arab. Malam di Arab ya. Nanti Vica nyanyi di situ. Iya nyanyi. Salah satu tujuan mereka ikut nyanyi bareng itu. Ya, kita nyanyi malam di Arab. Malam di Arab di seperti siamang ya. Siangnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke kita udah boleh kentut belum? Kemarin gitu tuh. Orang lagi berdoa. Udah boleh kentut tuh. Lu masih mau sholat ya? Masih. Ya jangan tahan kalau gitu. Jadi sekarang kita sedang ada di ini area Masjid Kuba ya? Iya betul, Pak. Masjid Kuba. Ini ada kafe-kafe segala macam. Dan ini adalah malam terakhir kita di Madinah ya. Iya. Malam terakhir kita juga di Arab dan saatnya kita bernyanyi malam di Arab seperti siangnya. Jam 8 pagi waktu Madinah, kita menuju airport Jeddah untuk langsung berangkat sore ini ke Jakarta. Let's go home. Pak Herianto tadi ya? Bu Rizka. Nah, Bu Rizka sama Pak. Terima kasih ya, maaf Dadah. Siap. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah rangkaian kita seminggu Anda curhat ya bareng podcast hancur dan podcast seminggu. Ya. Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, kita akan bikin lagi umroh bareng. Siapa tahu ya, insya Allah ya. Selain umroh bareng kemana? Jepang. Nah. Korea. Jepang, Korea, terus Lebanon, Yunani, Bangladesh, Yumari, Yujum. Pokoknya sebenarnya Yu kita. Kalau Yujum minggu depan. Aijum. Oh iya benar. Yujum minggu depan. Kita Yujum minggu depan. Jogja. Tapi ini kita mau pamitan dulu. Terima kasih. Terima kasih ya. Buat yang udah Newport, Travel, terima kasih. Body Pack, terima kasih. Digi Travel, terima kasih. Seminggu, terima kasih. Terus juga Cananas, Angelisius, terima kasih. Dan juga jemaahnya dari Gis Travel. Makasih semua. Sekarang kita jadi punya keluarga baru lagi. Betul. Jadi kita bisa mempromosikan podcast kita di grup baru, grup umroh. Dan sekarang kita punya teman Ustadz. Iya. Dan kita banyak teman kakek-kakek. Ya, makasih sekali lagi Gis Travel, Body Pack, Digi Travel. Terima kasih sudah support podcast hancur dan podcast seminggu. Sekarang waktunya kita sholat asar ya. Sholat asar ya sekarang. Lu udah sholat asar? Udah lewat dari tadi. Sholat asar udah lewat tau? Udah. Emang orang gua tadi juga, gua jamat tadi. Iya. Jamat. Aduh, pengen asar terus soalnya. Udah kelihatan bohong gitu kayaknya tuh. Sampai ketemu di berangkat episode lainnya. Dadah. Halo, namanya siapa? Ricky Januardi. Nina. Ica. Andrew. Nama saya Yuga Ivan Pradila. Zen. Hazumi. Warkan. Gimana awalnya tertarik buat ikutan umroh bareng podcast hancur dan podcast seminggu? Oh, saya sebagai pendengar, jadi saya dengerin podcast, jadi dengerin itu, jadi tertarik untuk ikutan. Karena podcast hancur sih, kayaknya seru aja kalau ikut itu. Karena apa ya, kan muda-muda semua ya, maksudnya tuh lebih enjoy kayaknya kalau umrah bareng gitu.
Karena suami saya dapat hidayah dari podcast Ancur. Kalau nggak sama podcast Ancur dia belum mau umroh. Ya. Kalau gue kenapa tertarik tuh karena itu ya yang seperti mereka bilang, Ancur sama Seminggu bilang, kita tuh sama-sama nol gitu, dan kita tuh kebanyakan anak muda kan. Jadi untuk umroh tuh jadi sama-sama kosong gitu, sama nggak kosong banget sih meskipun ya, maksudnya sama-sama enak belajarnya bareng karena sama-sama muda semua gitu. Jadi makin seru gitu umrohnya, jadi ibadahnya dapet, semuanya dapet, jadi tertarik. Oke lah, gue ikut gitu. Alasan saya tuh banyak sih mas sebenarnya, karena mungkin di podcast pendengarnya itu banyak yang muda-muda, jadi saya ikut. Banyak teman anak muda di sini. Kalau aku pribadi memang sebenarnya nggak ada rencana sama sekali tahun ini untuk ikut umroh. Cuman karena ngelihat promonya podcast Ancur dan podcast Minggu terkait umroh ini, tentunya aku ngelihat kayaknya ada experience yang berbeda kalau misalnya mau ikut di journey kali ini gitu. Jadi kayaknya umroh itu nggak monoton, dan terbukti memang umrohnya tuh kita dapat paket lengkap, ilmunya dapat, ibadahnya dapat, terus juga seru-seruannya dapat. Cerita awalnya gimana akhirnya memutuskan oke deh gue ikut deh gitu? Ada dia ngefans. Banyak teman pendengar sih bang, jadi kayak dimulai dari nol lah, kayak agamanya belum sempurna banget. Semoga nanti habis dari sini ya istiqomah lah. Podcast Ancur. Karena podcast Ancur berangkat itu sebenarnya. Karena pas gue DP itu karena kayaknya ini saatnya deh. Pas saat gue lagi megang cash itu terus gue langsung DP gitu. Maksudnya nggak ada kendala sama sekali untuk kita ikut sih saat itu sih. Itu aja. Kalau gue yang memutuskan akhirnya ya oke lah gue DP gitu. Kebetulan ya pasti ada uang ya, itu pasti, karena kebetulan ada uang. Kedua memang ada niat, cuma ya memang karena belum ada barengannya waktu itu jadi mengurungkan gitu. Tapi ternyata pas ada podcast Ancur, oke, gue gak mikir lama, sama Seminggu juga, makanya langsung DP gitu. Itu kalau akhirnya gue mutusin buat langsung. Ya, kalau aku sendiri sih momennya memang agak panjang ya, karena waktu ngelihat promo awal memang masih belum ada niatan. Tapi ketika ada satu waktu episode yang ngomongin doa-doa Ronaldo, nah itu kan Bang Pican, Bang Awe, terus Bang Dias, Bang Patra sama Bang Dika itu kayak oh iya, sebenarnya kita sama-sama ingin belajar, terus juga kita bareng-bareng di sini. Jadi kita menuntut ilmu sama beribadahnya tuh bareng-bareng gitu. Nah, kebersamaan itulah yang pengen aku coba dapatkan di perjalanan kali ini. Jadi makanya aku terus memutuskan untuk ikut gitu. Kesannya gimana setelah akhirnya 9 hari barengan umroh bareng, gimana tuh rasanya? Wah, rasanya seneng lah, tapi banyak sedihnya di sana. Nggak inget banyak dosa gitu. Itu aja sih. Sama teman-teman yang lain gimana? Udah akrab apa gimana gitu? Alhamdulillah, semua teman-temannya baik lah di sini. Seru banget sih, dan hikmahnya juga dapat. Seru banget. Terus tuh ustadznya juga, alhamdulillah ilmunya banyak banget yang didapat. Terus kita juga nggak yang merasa yang gimana-gimana, karena kita bener-bener nggak tahu sama sekali ya kayak gitu. Penjelasannya bagus, pelayanannya juga mantap. 9 hari ini kerasa cepet banget, jadi kayak nggak kerasa kalau itu 9 hari sih. Menurutku tuh perlu ada space waktu lagi sih untuk beberapa hari ke depan itu, karena saya sendiri tuh pas hari ini, tepatnya hari ini tuh saya juga sakit juga tuh, kayak kerasa nggak ikut ada city tour gitu. Itu aja. Kalau kesannya selama 9 hari di Mekah, Madinah, Taif itu cuma satu, nano beneran, kayak seneng, sedih, semuanya tuh campur jadi satu gitu. Bener-bener semuanya dirasain. Cuma ya itu balik lagi, ini kan ibadah ya, jadi ya harus dibawa senang terus aja. Untungnya memang ada podcast Ancur dan Seminggu, jadi perasaan senangnya itu jadi tambah gitu. Yang mana umrah udah senang, tambah sama orang yang kita memang kita kenal dan kita sukain, jadi tambah senang lagi. Itu sih kesan
kesan-kesannya selama 9 hari. Ya. Kalau dari aku tentu ini perjalanan yang berbeda karena ada sesi curhatnya buat jamaah yang merupakan pendengar dari podcast Ancur dari Seminggu. Jadi itu bagiku ada satu experience yang berbeda lah. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih mendalam gitu terkait dengan agama. Terus juga yang pasti perjalanan kali ini super seru sih karena kita bisa merasakan bercandaannya tuh secara langsung gitu. Jadi kayak tertawanya tuh bisa real life. Seru banget, mantap. Udah sih gitu. Kalau misalnya podcast Ancur ngadain keluar negeri lagi, mau ikut lagi ya? Kalau ada rezekinya boleh. Rezeki waktu, rezeki uang. Ke Jepang. Ya insya Allah. Amin. Kalau istri mah tinggal amin, suami kan yang harus gali-gali. Dari mana lagi nyarinya gitu. Kalau boleh pilih negara mana yang mau bareng? Oh, ke Denmark. Kejauhan. Setuju. Copenhagen. Iya, Copenhagen. Zen, negara Skandinavia itu masuk Skandinavia tuh. Denmark, Norwegia tuh pengen tuh gue. Enak ya. Sweden. Kalau gue next trip sih ke Jepang sih mungkin. Nah, podcast Ancur dari Seminggu. See you di Jepang ya. Next akan ke Jepang. Menarik sih Jepang. Jepang. Atau Kita Swiss, tinggal Swiss. Jepang. Swiss ya. Waduh. Kenapa? Turki tuh. Wih, mantap. Jepang. Jepang. Udah ngomong sama Bang Dika. Oke, terima kasih. Terima kasih.